Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gimi Malini. Saya perwakilan dari kelompok 3, jurusan manajemen kelas MJ201. Video ini saya membuat untuk presentasi makalah pendidikan Pancasila yang berjudul Perilaku Warga Negara yang Menjunjung Tinggi Norma Filsafat Pancasila Pemahaman sebagai upaya meredam pemahaman intoleran. Disusun oleh 1. Gemi Maldini, 2. Kadek Harmonita Pratiwi, 3. Jessica Wijaya, 4. Esti Nurhayandi Handayani, 5. Jayanti Septiana, 6. Khalid Alifuddin, 7. Khairani Nailah Sabita, 8. Husandi Hibaru, 9. Hendriana Nugraha, 10. Gian Hendika Triputra, 11. Stefanus Adven Sutanto. Kata pengantar, syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Yusuf Setiadi, SHSSTMK, MM, MHUM, yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat menambah pemahaman dalam ilmu pendidikan Pancasila. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Daftar isi. Kata mengantar, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3-nya adalah tujuan masalah. Dan ada pula 1.3-nya adalah manfaat masalah. Bab 2 pembahasannya adalah 2.1 Pancasila sebagai sistem filsafat. 2.2 Pancasila memiliki implikasi yang lebih luas. 2.3 pemahaman terhadap nilai Pancasila. Bab 3-nya adalah hasil dan kesimpulan. 3.1 hasil, 3.2 kesimpulan. Dan bab keempat adalah penutupnya. 4.1 solusi dan saran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia merupakan sistem nilai yang membuat nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan esensi dari kehidupan yang harmonis, adil dan beradab. Di tengah keberagaman Indonesia yang kaya akan budaya, agama, dan etnis. Penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan meredam pemahaman intoleran. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Oleh karena itu, Pancasila berarti 5 prinsip atau asas yang menjadi fondasi utama bagi seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kelima prinsip ini mengandung nilai-nilai luhur yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah pembentukan Pancasila diawali pada masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dalam pidatonya di sidang Dokuritsujundi Chosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pancasila kemudian dirumuskan dan disempurnakan oleh para anggota BPUPKI dan akhirnya disahkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menjadi ideologi yang mengarahkan seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia. Makalah ini membahas bagaimana perilaku warga negara yang menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila dapat menjadi upaya efektif dalam meredam pemahaman intoleran. 1.2 Rumusan masalah. Diketahui secara luas, masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, dan bahasa di mana ini semua merupakan kekayaan nasional yang dimiliki negara Indonesia. Di samping karena keanekaragaman tersebut, masyarakat Indonesia mendapatkan tantangan yang besar dalam menjaga hal tersebut. Seperti contoh, tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya pemahaman intoleran di masyarakat seperti diskriminasi, kebencian, tindakan kekerasan, serta permasalahan terkait perbedaan sara.
Pancasila sebagai sistem filsafat mengajarkan kita sebagai masyarakat untuk membangun kehidupan yang harmonis dan toleran yang jauh berbeda dari permasalahan yang disebutkan di atas. Namun, pada kenyataannya, pemahaman intoleran masih meningkat. Perlu adanya upaya dalam memahami bagaimana perilaku masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila agar dapat meredam pemahaman intoleran. Meskipun nilai-nilai Pancasila telah diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus-kasus intoleransi di berbagai daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih untuk memahami bagaimana perilaku warga negara yang menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila dapat meredam pemahaman intoleran. Beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam makalah ini meliputi bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti sejauh mana masyarakat memahami makna dan pentingnya setiap sila dalam Pancasila, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku intoleran masyarakat, bagaimana peran pendidikan dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan seberapa efektif pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana peran media massa dan media sosial dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nilai Pancasila. Dengan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, makalah ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif mengenai perilaku masyarakat Indonesia menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perilaku warga negara yang menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi solusi efektif dalam meredamkan pemahaman intoleran di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1.3 Tujuan masalah. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat di masyarakat Indonesia dalam melakukan pemahaman dan penerapan norma-norma Pancasila yang dapat meredamkan pemahaman dan sikap intoleran. Makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila untuk meredam pemahaman intoleran. 1.4 yaitu manfaat masalah. Diharapkan makalah ini dapat memberikan dan meningkatkan wawasan bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya penerapan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat bersama-sama merangkul dan membangun bangsa menjadi bangsa dan negara yang adil, sejahtera, dan terhindar dari perpecahan yang disebabkan oleh sikap intoleran. Kita masuk ke bab 2, pembahasannya adalah 2.1 Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara Indonesia memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai yang harus dianut oleh setiap warga negara. Sebagai masyarakat Indonesia mungkin hanya memahami Pancasila sebagai simbol negara dan belum memahami secara mendalam makna filosofis yang terkandung dalam setiap silanya. Pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dapat membentuk karakter masyarakat Indonesia yang lebih toleran. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, mencakup berbagai aspek. Mulai dari sila pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, mendorong sikap masyarakat Indonesia untuk saling menghormati antar umat beragama. Toleransi beragama di lingkungan tempat tinggal seperti saling menghormati waktu ibadah dan tidak memaksakan keyakinannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya upaya masyarakat membantu sesama yang lebih membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Nilai persatuan Indonesia, contohnya dalam suatu kegiatan masyarakat berupaya menjaga kerukunan, bersikap nasionalisme, dan cinta tanah air. Nilai sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diterapkan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam musyawarah desa dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni menuntut adanya kesetaraan dan keadilan seperti contohnya penyediaan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. 2.2 Pancasila memiliki implikasi yang lebih luas. Tentunya kelima sila dari Pancasila memiliki implikasi yang lebih luas dari sekedar kehidupan sehari-hari.
seperti juga dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya dari masyarakat Indonesia seperti sila pertama. Ini mengajarkan toleransi beragama dan keyakinan. Warga negara yang memahami nilai ini akan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, serta mendukung kebebasan beribadah. Ini dapat meredam intoleransi yang seringkali muncul dari fanatisme agama. Sila kedua, yaitu berisikan pemahaman yang baik akan mendorong perilaku yang menghargai hak asasi manusia dan menolak segala untuk diskriminasi dan kekerasan. Sila ketiga yakni dasar utamanya untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya persatuan akan dapat mengurangi konflik. Sila keempat yakni mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah yang berarti masyarakat yang memahami sila ini akan lebih toleran terhadap perbedaan pendapat dan mendukung proses demokrasi yang hebat. Sila kelima, mendalami pemahaman terhadap nilai tindakan yang adil dan sejahtera bagi semua masyarakat Indonesia. 2.3 Pemahaman terhadap nilai Pancasila. Selanjutnya, bagaimana perilaku warga negara yang menjunjung tinggi nilai filsafat Pancasila. Hal ini akan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia sehari-harinya, seperti contoh toleransi beragama. Masyarakat yang memahami nilai keutuhan Yang Maha Esa akan menunjukkan sikap yang menghargai perbedaan agama maupun keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan berkomunikasi antar agama dan melakukan kegiatan bersama yang akan memperkuat hubungan tersebut. Masyarakat yang memahami nilai keadilan dalam berinteraksi sehari-hari menunjukkan pemahaman pada sila kedua ini, termasuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Selanjutnya, pemahaman pada sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yakni masyarakat memahami pentingnya persatuan Indonesia akan aktif dalam kegiatan yang mempromosikan kebersamaan dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Mereka juga akan mendukung inisiatif yang meningkatkan solidaritas nasional. Pemahaman terhadap nilai Pancasila keempat, yakni masyarakat Indonesia akan menghargai perbedaan pendapat dan bekerja menunjung konsensus yang menguntungkan semua pihak. Pemahaman sila kelima, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial akan terlibat dalam usaha-usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Mereka akan mendukung kebijakan yang adil dan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengetahui bagaimana perilaku masyarakat Indonesia terhadap pemahaman nilai filsafat Pancasila dalam mengimplementasikannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana sikap intoleran di masyarakat bisa muncul di kehidupan sehari-hari masyarakat? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku intoleran di masyarakat, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal sendiri mencakup pemahaman individu yang kurang tentang nilai Pancasila, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Dan faktor eksternalnya mencakup pengaruh lingkungan sosial, politik, dan media. Di dalam lingkungan sosial, seperti keluarga, komunitas yang memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman cenderung menghasilkan individu yang lebih toleran. Sebaliknya, lingkungan yang intoleran dapat mendorong sikap yang sama pada anggotanya. Pengaruh politik, misalnya kebijakan publik, dan dari pernyataan suatu tokoh politik yang tidak mendukung perbedaan dan keberagaman dapat memicu sikap intoleran di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik untuk selalu menyuarakan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakan mereka. Satu lagi contohnya di lingkungan media, seperti media di masa dan media sosial yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap sikap dan persepsi masyarakat. Informasi yang tidak benar atau hoax dapat memicu konflik dan sikap intoleran antar kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku intoleran masyarakat memang terdapat dari faktor internal dan faktor eksternal. Lalu bagaimana tanggung jawab kita masyarakat maupun pemerintah serta pendidikan dan media dalam mengurangi sikap perilaku intoleran dan bagaimana cara menyebarkan nilai Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Pendidikan menjadi bagian paling dasar yang dapat menyebarkan nilai-nilai dan pentingnya Pancasila itu sendiri. Pendidikan Pancasila harus dirancang sehingga tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoritis tentang Pancasila, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus diperkuat di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi pemuda,
dan komunitas juga penting. Program-program yang mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat seperti kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan diskusi tentang isu-isu kebangsaan dapat membantu menahan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Dan pada era globalisasi ini, media sosial telah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di mana di sini menurut saya, media sosial memiliki peran yang strategis dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Kampanye publik melalui media yang menyuarakan pentingnya toleransi, persatuan, dan keadilan sosial dapat mencapai audiens yang luas. Media sosial dengan jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Pancasila. Setelah kita mengetahui bagaimana perilaku warga negara yang menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila dan memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, secara yang kita ketahui, tindakan intoleransi masih sering terjadi dan bahkan meningkat dari sebelumnya. Pancasila sebagai sistem filsafat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita dapat melakukan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meredam pemahaman intoleran pada warga negara melalui pemahaman filsafat Pancasila. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan. 1. Pendidikan Pancasila yang komprehensif. Tidak hanya mencakup pengetahuan teori, pendidikan formal di sekolah-sekolah, berbagai jenjang pendidikan harus melakukan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus menjadi bagian integrasi dari kurikulum. Metode pengajaran yang menarik, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek sosial dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. 2. Pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan bagi warga negara terkait pentingnya nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya. Lembaga-lembaga maupun organisasi atau pelajar, guru, anggota komunitas, dan lain-lain yang ada di Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan penduduk atau masyarakat di daerah tertentu untuk melakukan sosialisasi pentingnya kehidupan yang harmoni berdasarkan pedoman dan nilai-nilai Pancasila. 3. Penguatan kebijakan publik. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, seperti kebijakan pendidikan, program-program sosial, dan inisiatif yang mempromosikan keadilan sosial dan toleransi. 4. Media. Kampanye pada media yang menekankan bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kampanye ini bisa mencakup ikatan layanan masyarakat, artikel, video, dan diskusi online yang melibatkan berbagai pihak. Yang kelima adalah keterlibatan komunitas, seperti keterlibatan aktif komunitas dalam kegiatan menyampaikan nilai-nilai Pancasila, kegiatan gotong royong, silaturahmi, dan program-program masyarakat lainnya dapat membantu memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat meredamkan pemahaman intoleran dan menghidupkan kehidupan antar warga negara yang lebih harmonis, adil, dan beradab. Selain upaya-upaya di atas, solusi lain untuk mengatasi intoleransi yakni beberapa solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi intoleransi di masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan yang merusak persatuan dan kehidupan bangsa dan negara, seperti menanamkan nilai toleransi sejak dini, seperti sikap saling menghargai dan menghormati. Toleransi dapat diajarkan melalui pendidikan formal maupun informal, seperti di sekolah, keluarga, lingkungan, media, dan organisasi kemasyarakatan. Menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu faktor penting. Menghormati cara dan tempat ibadah seseorang yang berbeda keyakinan adalah dasar toleransi. Meningkatkan kesadaran multikulturalisme adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran multikulturalisme, perlu mempelajari dan mengenal budaya-budaya lain. Tidak menganggap budaya sendiri lebih baik atau lebih benar dari budaya lain. Lalu adanya penegakan hukum dan hak asasi manusia yang penting untuk melindungi dan menjamin hak individu dan kelompok masyarakat. Ya, kita masuk ke bab 3, hasil dan kesimpulan. 3.1 hasil. Dari pembahasan yang telah dilakukan,
Beberapa hasil utama dapat disimpulkan mengenai perilaku warga negara yang menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila sebagai upaya meredam pemahaman intoleran, yakni pemahaman yang mendalam terkait pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam terkait nilai-nilai Pancasila menunjukkan perilaku yang lebih toleran. Tentunya, pemahaman ini tidak hanya mengenai teori pengetahuan, namun juga cara implementasi dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan dampak positif. Perilaku warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti yang telah dipaparkan di atas tercermin dalam cara mereka mengimplementasikannya sebagai tindakan nyata, seperti toleransi beragama, keadilan dalam kegiatan sosial, menyampaikan kepada masyarakat luas terkait pentingnya persatuan dan kesatuan, berpartisipasi dalam demokrasi, dan perjuangan untuk keadilan sosial. Masyarakat yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini lebih mendukung kerukunan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Upaya meredam pemahaman intoleran, pemahaman yang mendalam dalam penerapan nilai-nilai Pancasila terbukti sebagai strategi yang efektif untuk meredam pemahaman intoleran. Upaya-upaya seperti pendidikan Pancasila yang komprehensif, pelatihan dan workshop, kampanye media, kegiatan komunitas, dan kebijakan publik yang mendukung dan dialog antar budaya dan agama dapat memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Peran pendidikan maupun formal dan non-formal memegang kunci penting dalam menyebarkan pentingnya nilai-nilai Pancasila. 3.2 Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku warga negara yang menjunjung tinggi norma filsafat Pancasila dapat mengurangi sikap intoleran melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem filsafat menyediakan landasan moral dan etika bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap Pancasila mendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila, yang mencakup toleransi, keadilan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk perilaku warga negara yang positif. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diterapkan sedini mungkin agar generasi muda dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan memainkan peran sentral dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum yang komprehensif, metode pengajaran yang interaktif, dan kampanye media yang mendukung dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam meredam pemahaman intoleran. Strategi meredam intoleransi melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup pendidikan yang komprehensif, pelatihan dan workshop dan lainnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh warga negara. Dengan adanya kerjasama seluruh masyarakat dapat menciptakan lingkungan hidup yang harmonis, adil dan toleran, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat meredam pemahaman intoleran dan membangun bangsa yang lebih kuat, harmonis, dan sejahtera. Bab 4. Penutup. 4.1. Solusi dan saran. Solusi dan saran untuk masyarakat Indonesia agar dapat mendalami pemahaman nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat memberikan upaya-upaya lainnya dalam meredam pemahaman intoleran adalah memperkuat pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Kurikulum harus mencakup tidak hanya aspek teoritis, tapi juga aplikasi praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pelatihan khusus bagi guru atau pengajar untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif untuk membantu siswa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Memperbanyak konten edukatif yang menyebarkan konten terkait pentingnya nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Salah satu contohnya menampilkan kisah inspiratif tentang toleransi dan persatuan. Mengadakan kegiatan komunitas dengan mengedepankan kebersamaan. Contohnya, mengadakan festival budaya yang menampilkan keragaman budaya Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu juga melakukan kegiatan gotong royong yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat hubungan sosial dan kerjasama. Daftar pusaka yang digunakan sebagai berikut. Untuk
referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat semua ini. Ya, selesai dalam pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya dalam pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih semuanya. Dadah.